Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak, hari ini kita belajar PLH ya, bab baru, bab 3 tentang tata tertib di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar kata tata tertib? Nah, apa yang kalian ketahui tentang tata tertib? Oke, nah anak-anak seperti biasa sebelum mulai belajar, Ibu selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat menyebutkan manfaat menghargai tata tertib di lingkungan sekolah. Masih ingatkah kalian? Masih ingat tentang apa ya? Tentang pelajaran yang lalu. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Oke, mari kita ulas sedikit ya, sekadar kembali mengingatkan. Lingkungan adalah wilayah yang ada di sekitar kita. Oke, lingkungan itu bermacam-macam jenisnya ya. Di antaranya ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah adalah tempat di mana kita belajar ya, bertemu dengan teman, belajar bersama. Di lingkungan sekolah ada apa saja? Ada ruangan apa saja? Ada ruang UKS, ada ruangan perpustakaan, dan tempat kalian belajar di mana? Di ruang kelas. Oke. Nah, anak-anak, lingkungan sekolah juga perlu kita jaga dan pelihara. Ya, agar apa? Kenapa harus dijaga dan dipelihara? Agar kita nyaman di sekolah. Ya, lingkungan sekolah yang terpelihara membuat kita nyaman dalam belajar. Nah, untuk menjaga dan memelihara sebuah lingkungan diperlukan peraturan. Kita sering menyebut peraturan itu sebagai tata tertib. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib atau aturannya sendiri-sendiri ya, aturannya masing-masing. Tapi mengapa bisa seperti itu? Bagaimana kalau sekolah itu tidak memiliki tata tertib atau aturan? Nah, apa kira-kira yang akan terjadi? Oke, anak-anak, kita simak dulu penjelasan di halaman 45 ya. Peraturan atau tata tertib sekolah dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban semua warga sekolah. Warga sekolah siapa saja? Siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin, banyak sekali ya. Nah, adapun hak siswa adalah mendapatkan pengajaran dengan baik di sekolah. Ya, bagaimana dengan kewajibannya? Kewajibannya adalah menuruti aturan atau tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Misalnya, kalian sedang sakit, kemudian kalian tidak masuk ke sekolah ya, tidak masuk ke kelas. Nah, kalian istirahat di rumah, tapi kalian tidak mengabari. Nah, itu tidak boleh ya. Seharusnya, sebaiknya, kalau kalian sakit, kalian mengabari ke wali kelasnya. Ya, Ibu mohon izin, saya sedang sakit, jadi saya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, mengapa harus diberitahu? Agar sekolah, ibu guru, dan teman-temannya tidak khawatir. Ya, anak-anak, jika ada peraturan, maka semua kegiatan akan berjalan dengan lancar dan tertib. Berbeda dengan tidak ada aturan ya, berbeda dengan apabila tidak ada tata tertib. Nah, bisa jadi semua siswa-siswa masuk sekolahnya terlambat. Kemudian membuang sampah jadi sembarangan ya, jadi di mana saja. Nah, tidak memakai seragam sekolah dan sebagainya. Kalau buang sampah sembarangan, lingkungan sekolah jadi kotor, belajar jadi tidak nyaman. Kalau tidak memakai seragam sekolah, nah, jadi tidak rapi terlihatnya ya. Semua kegiatan menjadi tidak berjalan dengan lancar, akhirnya menghambat keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar karena adanya tata tertib. Ya. Nah, anak-anak, peraturan atau tata tertib di sekolah harus diumumkan kepada semua warga sekolah. Peraturan dan tata tertib dapat dipasang di mana? Di papan
pengumuman. Oke, mengapa harus dipasang di papan pengumuman? Agar semua warga sekolah dapat melihat, dapat membaca. Jika sudah mengetahui isinya, maka kita harus mematuhi peraturan tersebut. Dengan demikian, keadaan dan lingkungan sekolah akan tertata dengan baik dan tertib. Kalau begitu, belajar pun menjadi lancar, menjadi nyaman dan semangat. Ya, selanjutnya mari kita lihat halaman 47. Anak-anak, sambil menonton video ibu, kalian boleh membuka bukunya ya. Boleh sambil dilihat bukunya atau ditandai mana saja kalimat-kalimat yang penting. Boleh digaris bawahi kalimat yang pentingnya. Anak-anak, ini adalah contoh tata tertib di SD Sukamaju 2. Ya, nanti kalian boleh baca dari nomor 1 hingga nomor 10. Ya. Tata tertib berlaku untuk semua warga sekolah tanpa terkecuali, ya. Kecuali ibu kepala sekolah misalnya, tidak. Kecuali ibu guru, tidak. Kecuali siswa teladan, tidak. Semuanya harus mematuhi. Tata tertib harus dilaksanakan dan ditaati. Oke? Apabila ada yang melanggar, maka akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, kalau aturan itu ditaati, akan tercipta suatu lingkungan sekolah yang rapi, tertib, dan indah. Ya. Oke, selanjutnya menghargai tata tertib di sekolah. Maksud dari menghargai itu apa? Menghargai tata tertib di sekolah bisa dengan cara mematuhinya. Ya, kalau kita sudah mematuhi tata tertib, memakai seragam, misalnya tidak boleh terlambat, kita tidak terlambat, itu kita sudah menghargai tata tertib di sekolah. Kalau kita mematuhi tata tertib, maka kita sendiri yang akan mendapatkan keuntungan. Mematuhi tata tertib adalah bentuk penghargaan kita terhadap tata tertib. Tuh, mematuhi tata tertib sama dengan kita menghargai tata tertib. Artinya, menghargai tata tertib di sekolah adalah dengan melaksanakan dan mematuhi isi tata tertib. Ya, selanjutnya ada tugas nih anak-anak. Tugasnya adalah kita menuliskan manfaat dari menaati tata tertib di sekolah. Kita lihat dari nomor 1 ini ya. Kita lihat dari nomor 1. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah agar kita lebih siap belajar. Ya, kalau kita terlambat, langsung buru-buru kita tertinggal pelajaran ya. Kita lihat soal nomor 2. Nah, kolom yang kedua. Melaksanakan piket kelas. Apa manfaatnya? Ada yang tahu? Kalau kita melaksanakan piket kelas, piket kebersihan kelas, nah kelas menjadi bersih. Belajar pun menjadi nyaman. Kita lihat kolom yang ketiga. Memakai seragam sekolah. Nah, kalau kita memakai seragam sekolah, manfaatnya adalah sekolah tersebut, siswa-siswinya terlihat lebih rapi. Oke. Kemudian yang keempat, meminta izin ketika tidak masuk sekolah. Nah, kalau kita meminta izin, maka kita tidak akan membuat ibu guru, ibu bapak guru, dan teman-teman kita khawatir. Itu manfaatnya ya. Yang kelima, berdoa sebelum memulai belajar. Nah, kalau kita berdoa terlebih dahulu, manfaatnya apa? Belajar kita menjadi lebih tenang. Ya, belajar kita menjadi lebih tenang, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sisanya ya, tidak memakai perhiasan sampai tidak mencoret-coret tembok. Boleh kalian kerjakan sendiri ya. Ibu ingin tahu jawaban kalian apa. Oke. Nah, anak-anak, kalau begitu, pelajaran PLH sampai sini saja. Bila ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh WA Ibu ya. Kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.